Shalom teman-teman Madya. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali lagi di sekolah minggu pada minggu pagi ini ya teman-teman. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kita akan terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan biar sekolah minggu kita hari ini lancar jaya ya. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan telah memberikan nafas kehidupan bagi kami sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti sekolah minggu pada minggu pagi ini dengan hati yang sangat sukacita, sangat benar-benar menantikan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersama-sama untuk meminta pertolongan-Mu dalam sekolah minggu ini. Biarlah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Seperti dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, teman-teman masih ingat pelajaran yang kedua kemarin yang diajarkan Mas Valen? Yuk, siapa yang kemarin sekolah minggu pasti mengingat pelajaran apa yang sudah diajarkan oleh Mas Valen. Kita ulas sedikit ya pelajaran kedua kemarin ya. Kemarin kita yang diajarkan oleh Mas Valen itu ada percaya Yesus, syarat pokok dibaptiskan. Nah, ini syarat pokok dibaptiskan ya. Yang penting syarat utama itu kalau kalian itu adalah percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian ya. Itu adalah syarat utama dan terutama kalau bagi orang Kristen. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita, membuka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Buka Alkitab kita ya, jangan lupa ya, kita sekolah minggu tetap bawa Alkitab kita tetap stay ya Alkitab kita ya di depan meja kita ataupun di depan kita ya. Yuk, kita sudah dibuka semua Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Yuk. Mas sudah akan bacakan Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang
pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang orang yang percaya Yesus harus dibaptiskan. Di sini siapa yang percaya bahwa adanya Tuhan Yesus, teman-teman Madya? Ya, Mas Yuda yakin di sini pasti banyak teman-teman Madya yang percaya bahwa adanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, buktinya kalau teman-teman ikut sekolah minggu ini bersama-sama bersekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu buktinya kalau teman-teman Madya percaya bahwa adanya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, kita akan mengulik di mana di situ Paulus mengatakan, Paulus yang berada di Efesus ini, ya, di ayat 1 sampai 2 di situ menceritakan ketika di Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus, ya. Ada beberapa orang murid di Efesus yang ditemui Paulus. Di situ Paulus bertanya kepada pada mereka yang ada di situ, ya. Coba teman-teman dilihat di situ di ayat 2 berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Dan ketika Paulus berkata seperti itu, ada yang menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa adanya Roh Kudus. Nah, ini di situ menceritakan orang-orang yang di mana yang ada di pedalaman tersebut, beberapa orang belum percaya bahwa adanya Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus, ya, di situ. Dan di sana Paulus menekankan, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka adalah dengan baptisan Yohanes. Nah, di ayat ketiga tadi, ya. Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Dan ayat keempat, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Teman-teman, di ayat ketiga, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab orang-orang tersebut, dengan baptisan Yohanes. Dan di ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus, ya. Teman-teman rindu dibaptiskan? Ya, nanti kalau ketika teman-teman sudah belajar tentang banyak ini, ada tahap-tahapnya. Kita nanti ini sudah ini Madya, ini remaja, nanti ada kelas baptisan. Nah, di situ nanti kita belajar, di kelas baptisan itu nanti kita belajar tentang baptisan itu apa, syarat-syarat baptisan itu apa, yang sudah ditekankan oleh Mas Valen kemarin, pasti sudah belajar yang di ayat kedua nanti. Dan di kelas baptisan nanti kita belajar banyak tentang apa sih baptisan itu. Ya, Mas Yuda di sini bertanya pada teman-teman, mengapa orang yang percaya Tuhan harus dibaptiskan? Ayo nanti dijawab dalam hati kalian. Mengapa orang percaya itu harus dibaptiskan? Nah, jawab di hati kalian, mengapa? Kalau saya Mas Yuda dulu ditanya sama pendeta yang mau membaptiskan Mas Yuda dulu, ada Pak Petrus Suarsono. Kenapa Mas Yuda pengen dibaptiskan? Ya, Mas Yuda tegaskan. Mas Yuda menjawab, karena saya percaya Tuhan Yesus, ya. Pak. Pertanyaan itu sering, ya, kita itu sering di telinga kita, sering diajukan oleh beberapa orang yang baru mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu mengetahui isi hati manusia yang sudah percaya kepadanya. Tapi
teman-teman selalu ditegaskan, digarisbawahi ya teman-teman, baptisan itu bukan hal yang bisa menyelamatkan manusia. Baptisan itu bukan jaminan seseorang diampuni dosanya. Tetapi kalian harus tahu teman-teman, bahwa yang menyelamatkan manusia dari hukuman kekal adalah iman kita kepada Yesus, iman kita kepada Tuhan. Kita percaya atau enggak, kita benar-benar melakukan firman-Nya atau enggak. Kita harus punya iman yang sangat kuat ya, kayak istilah dulu biji sesawi itu ya. Seperti dikatakan di ayat dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Ya, ini ditegaskan di ayat itu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang yang mengaku diselamatkan. Ya. Kata percaya itu harus disematkan di sini, sama di sini ya teman-teman. Kita benar-benar harus percaya, mengakui adanya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kalian benar-benar sudah siap untuk dibaptiskan, nanti bisa ikut, nanti setelah kelas madya, kelas muda, remaja, nanti bisa ikut kelas baptisan. Kalau nanti kelas baptisan mau ikut rindu pelayanan, silahkan, nanti ada. Sebagai lambang bahwa seorang yang sudah mengaku percaya pada Tuhan Yesus, maka ia harus dibaptiskan ya tadi ya teman-teman, ingat. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tertera di Matius pasal 28 ayat 19. Di dalam upacara pembaptisan, seseorang diselamkan ke dalam air. Hal itu melambangkan bahwa seorang telah mati terhadap dosanya, yaitu kematian Yesus. Kemudian dikeluarkan dari air, melambangkan hidup baru di dalam Yesus atau kebangkitan Yesus, dan menjalani kehidupan dunia dengan penyertaan Roh Kudus. Ini biasanya pendeta, kalau teman-teman gereja kita kan ada kolam baptisan, nanti di pendeta biasanya kasih petunjuk sama yang mau dibaptiskan itu, apakah kamu percaya pada Tuhan Yesus? Percaya. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah percaya itu langsung pendetanya langsung menyelupkan kalian itu, terus diginikan, langsung diangkat lagi, itu seperti dikeluarkan, melambangkan hidup baru di dalam Tuhan Yesus ya, seperti kebangkitan Tuhan Yesus. Dan terus itu menjalani kehidupan di dunia dengan pernyataan Roh Kudus ya. Biasanya nanti kalau teman-teman lihat, kalau sudah ini masih pandemi, nanti kalau pandemi berakhir, doakan aja pandemi berakhir, ada beberapa kakak-kakak kita yang mau dibaptiskan, itu teman-teman bisa melihat sebagai lambang kalian percaya nanti baptisan itu seperti apa sih. Nah, nanti kalian bisa lihat di situ. Nanti di situ ada lambang-lambangnya tadi yang sudah ceritakan tadi. Dicelupkan, lalu dikeluarkan, lalu berjalan. Itu nanti lambang baptisan itu nanti tuh setelah di situ semua ya. Jadi jelas di sini bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini seperti ditekankan dari awal, kalau kalian benar-benar percaya harus dibaptiskan. Mas sudah tunggu, lihat kapan sih nanti salah satu dari teman kita, maksudnya teman-teman Madya, Mas sudah tunggu untuk dibaptiskan. Mas sudah merindu melihat kalian untuk dibaptiskan.
biar teman-teman bisa pelayanan di gereja ya. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu bahwa orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus harus dibaptiskan ya tadi ya. Baptisan merupakan wujud ketaatan yang penting atas iman kepada Tuhan Yesus. Dengan dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Kita sudah meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dan memulai kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Bertobat itu, lagi lambang bertobat, meninggalkan hidup lama dan memulai hidup baru. Meninggalkan kebiasaan yang buruk dan kita memulai kebiasaan yang baik. Dan sekarang mulailah kita memikirkan untuk percaya Tuhan secara pribadi ya teman-teman. Mas Yuda nih nanti tak kasih fotonya Mas Yuda waktu dibaptis nanti. Ya teman-teman, kita sudah belajar apa sih baptisan itu dan apa syarat-syarat baptisan itu yang sudah diajarkan Mas Valen minggu lalu, dan apa lambang dari baptisan itu dan apa makna baptisan itu ya teman-teman. Nah saat ini Mas Dio akan mengajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu, Ku serahkan pada Tuhan. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, sebelum kita berdoa juga, kita akan memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk sekolah minggu kita hari ini dan persembahan kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam sekolah minggu Madya ini dari awal sampai akhir, dan kita bersama-sama sudah belajar tentang baptisan. Kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus benar-benar melakukan perbuatan yang benar-benar sesuai firman-Mu, dan kita harus meninggalkan hidup lama dan memulai hidup baru Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya melalui persembahan. Kiranya persembahan ini dapat terus berguna bagi sekolah minggu kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.